Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Prodi Ilmu Administrasi Publik dari kelompok 1 SIP 1 semester 2H. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengumpul Bapak Fahri Esos MAP. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok kami. Pertama, Marliana dengan NPM 212308283, Maulidawati NPM 212308284, Messi Agustina NPM 212308285, Muhammad Adam Jidani NPM 212308287, Muhammad Husaini NPM 212308290, Muhammad Naufal Amin NPM 212308291, Muhammad Royani NPM 212308292, Mukhlis Hadi NPM 212308293, Nisa NPM 212308294, Novi Hadi NPM 212308299, Ramadhani NPM 212308334. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi dengan judul partisipasi politik. Indonesia sebagai negara demokrasi yang melibatkan seluruh rakyatnya untuk berperan aktif dalam menyuarakan pendapat, salah satunya melalui partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wujud partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong perubahan bangsa. Intensitas yang beragam ini dilakukan oleh warga negara, mulai dari tingkatan pasif hingga aktif. Partisipasi politik menurut ahli. Menurut Herbert McCloskey, partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil kebagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau kekasaran, serta legal atau ilegal. Partisipasi politik erat dengan kesadaran politik. Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan atau menyelenggarakan pemerintahan. Dari Ramlan Surbakti berpendapat bahwa ada beberapa kriteria agar suatu kegiatan atau tindakan dapat disebut sebagai partisipasi politik, yaitu 1. Jika kegiatan atau tindakan tersebut dapat diamati dan bukan dalam bentuk sikap atau orientasi. 2. Jika kegiatan atau tindakan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintahan selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Dan yang ketiga, jika kegiatan atau tindakan tersebut mempengaruhi pemerintahan tanpa menggunakan perantara individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari pendapat yang dapat kami simpulkan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan warga dalam segala tahap kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan dalam ranah politik. Wujud partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan masyarakat untuk mendorong perubahan bangsa. Secara singkat, partisipasi politik merupakan peran warga negara dalam proses pemerintahan yang bertujuan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memang mempengaruhi bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Manfaat partisipasi politik. Partisipasi politik menandakan sikap dan peran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan bisa diselenggarakan lewat berbagai cara. Adanya partisipasi politik dapat mengubah masyarakat yang semula apatis menjadi aktif. Manfaat ketika warga negara ikut serta turun untuk berpartisipasi politik adalah 1. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. 2. Untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah agar dapat diperbaiki. 3. Sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi. Faktor partisipasi politik. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik.
Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu politik. Yang kedua, faktor ekonomi atau rasional. Faktor ekonomi atau rasional dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya. Yang ketiga, faktor sosiologis. Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonomi. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan. Gilbert dalam sistem politik Indonesia menyebutkan 4 faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. 1. Adanya perangsang. Banyak orang melakukan aktivitas politik karena tergiur dan terpesona menyaksikan peran, kesejahteraan, kemewahan, dan lain-lain dari para pelaku politik praktis. Ada juga yang terangsang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu, baik dalam organisasi politik itu sendiri, birokrasi, eksekutif, legislatif, perusahaan negara, dan sebagainya. Rangsangan-rangsangan tersebut membuat perilaku politik sering melakukan berbagai rangsangan kepada pihak lain untuk memuluskan tujuannya. Faktor ini selalu dimanfaatkan oleh para pelaku politik dalam berkompetisi, meraih kemenangan, dan mendapatkan dukungan. Bahkan tidak jarang rangsangan tersebut diberikan kepada para pendukung dengan cara-cara yang mengabaikan norma dan etika berpolitik, seperti melakukan politik uang, menebar janji-janji, memberi bantuan dengan tujuan tertentu, dan lain-lain. Kadang-kadang dengan ambisius tanpa mengukur intelektualitas, integritas, moralitas, bahkan kualitas diri. 2. Faktor karakteristik pribadi seseorang. Menurut Gilbert, seseorang yang mempunyai watak sosial atau mempunyai kepedulian yang baik terhadap problem-problem yang dialami masyarakat biasanya lebih mudah dan mau untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang yang berkarakter demikian cenderung ingin selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pengabdiannya kepada masyarakat. 3. Faktor karakteristik sosial. Faktor karakter sosial yang menyangkut status sosial ekonomi seseorang. Faktor ini akan ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam berpolitik. Seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi biasanya melakukan aktivitas politik hanya untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan pengabdian, dan sebagainya. Sebaiknya, orang yang berstatus sosial ekonomi rendah biasanya melakukan aktivitas politik dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan layak, dan lain-lain. Dengan demikian, maka politik sebagai mediasi perjuangan untuk kepentingan masyarakat secara luas berubah fungsi menjadi tempat mendapatkan penghasilan yang layak bagi individu tertentu. Akibatnya, masyarakat pun ikut merasakan kerugiannya karena ketidakjelasan peran dan fungsi perilaku politik itu sendiri. 4. Faktor situasi dan lingkungan politik. Lingkungan politik yang kondusif biasanya membuat seseorang merasa senang dan nyaman berpartisipasi dalam aktivitas politik. Sebaiknya situasi yang carut-marut atau tidak kondusif membuat seseorang ragu melakukan aktivitas politik. Namun di lain pihak, tidak jarang seseorang justru memanfaatkan situasi yang tidak kondusif tersebut untuk melakukan aktivitas politiknya demi memuluskan tujuan dan cita-cita tertentu. Bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik memiliki banyak bentuk atau jenis. Namun secara umum partisipasi politik dibagi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Pertama, partisipasi aktif merupakan bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.
Partisipasi aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada input dan output seperti memberikan saran dan kritik atas kebijakan pemerintah, membayar pajak, dan ikut dalam pemilihan umum. 2. Partisipasi pasif. Partisipasi pasif merupakan bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah. Artinya, masyarakat hanya sekedar menerima dan mengikuti saja tanpa ikut andil seperti menyatakan pengajuan usul ataupun kritik. Partisipasi pasif hanya berorientasi kepada output, misalnya menaati dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Menurut Milgrad dan Guel, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu pertama apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. 2. Spektator, yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. 3. Gladiator, yaitu orang yang secara aktif melakukan tatap muka dalam proses politik. 4. Pengkritik, yaitu orang yang terlibat dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Jenis partisipasi politik. Jenis partisipasi politik dibedakan menjadi 2, yaitu konvensional dan non-konvensional. 1. Partisipasi secara konvensional. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan dan penggabungan organisasi politik, kampanye, dan sebagainya. Partisipasi politik konvensional umumnya diwujudkan dalam proses pemberian suara, seperti pemilihan umum, voting, dan lain-lain. Diskusi politik, kegiatan kampanye, membentukkan partai politik atau kelompok kepentingan, bergabung dengan parpol atau kelompok kepentingan, serta diwujudkan dalam komunikasi dengan pejabat politik atau birokrasi. Partisipasi politik konvensional ini dilakukan oleh kelompok kepentingan, partai politik, lembaga masyarakat, dan lain-lain. 2. Partisipasi secara non-konvensional. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara demokrasi, mogok, serta pembangkangan tanpa disertai kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional biasanya dilakukan oleh kelompok penekan yang diwujudkan dalam kegiatan pengajuan petisi, berbagai bentuk mogok, demonstrasi, tindakan keras politik terhadap harta benda, seperti perusakan, pemboman, pembakaran, penjarahan, dan lain-lain. Kekerasan politik terhadap manusia seperti teror, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan lain-lain. Perang gerilya, kudeta, revolusi, dan sebagainya. Contoh partisipasi politik. Partisipasi politik bisa diikuti secara langsung seperti melalui pertama pemilihan umum, kedua pilkada, 3 aksi demokrasi yang tertib, damai, dan santun. Kemudian contoh partisipasi politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian apresiasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, atau media massa, dan dengan aturan yang sesuai pula yang harus ditaati. Berdasarkan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik aktif diharapkan dapat dilakukan masyarakat karena mencerminkan kesadaran dan kepercayaan politik secara penuh. Hal ini karena partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang dimiliki kesadaran berdemokrasi dan bela negara. Warga dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau apresiasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur-jalur lainnya seperti media massa, media sosial, dan sebagainya. Cara bijak mewujudkan partisipasi politik. Dalam setiap pemilihan umum pemilu maupun pilkada di Indonesia masih selalu terdapat kelompok yang menggunakan haknya sebagai warga negara dengan cara tidak terlibat dalam aktivitas kegiatan politik seperti tidak ikut memilih dan tidak mau dipilih, golput.
Mereka cenderung tidak peduli terhadap hasil aktivitas politik, bahkan tidak peduli terhadap hasil pemilu atau pilkada. Fenomena tersebut menandakan lemahnya partisipasi politik warga negara yang diakibatkan karena terjadinya sikap sinisme dan apatisme di tengah-tengah masyarakat. Sikap sinisme ditandai dengan adanya kecurigaan terhadap berbagai aktivitas politik. Biasanya sikap ini timbul karena akumulasi kekecewaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi pelaku politik, bahkan terhadap lembaga politik yang ada. Akibat adanya sinisme di tengah-tengah masyarakat, membuat mereka enggan bahkan sama sekali tidak mau terlibat dalam aktivitas kegiatan politik. Sikap politik seperti inilah yang disebut apatisme. Padahal partisipasi politik yang kuat merupakan kunci keberhasilan dan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik. Idealnya, tujuan partisipasi politik tersebut tidak lain adalah untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan yang dirumuskan tersebut merupakan kunci dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, partisipasi politik di Indonesia cenderung dimonopoli oleh elit-elit politik, baik untuk mendapatkan dukungan massa maupun untuk meredam partisipasi politik itu sendiri. Partisipasi politik di Indonesia menurut Samuel P. Huntington dan John Nelson 1983 dapat terjadi melalui dua cara. 1. Partisipasi politik yang bersifat otonom merupakan partisipasi atas kesadaran sendiri. Partisipasi otonom timbul karena pemahaman yang utuh atas persepsi terhadap objek politik yang ada. Pemahaman tersebut membentuk konseptualisasi atau pengertian yang utuh terhadap fenomena pada objek politik, sehingga menimbulkan afeksi dalam bentuk keputusan untuk berpihak kepada objek politik tertentu secara sadar tanpa paksaan atau otonom. 2. Partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi akibat dorongan pengaruh faktor luar. Partisipasi politik yang dimobilisasi timbul karena dorongan sejumlah faktor dari luar diri pelaku politik tersebut dan biasanya mengabaikan konseptualisasi atas persepsi terhadap fenomena objek politik. Sehingga partisipasi jenis ini biasanya tersebut sesaat dan tidak kekal, karena persaingan berbagai faktor dapat mempengaruhi afeksi atau keputusan keberpihakan seseorang terhadap objek politik tertentu. Dalam hal ini tidak jarang menimbulkan oportunisme seseorang dalam berpolitik. Bagaimana partisipasi kita sebagai seorang mahasiswa? Nah, mahasiswa juga merupakan rakyat Indonesia yang wajib berpartisipasi dalam politik, baik secara aktif maupun pasif. Di era digital seperti sekarang, untuk berpartisipasi di dalam politik sudah sangat mudah dilakukan oleh para mahasiswa. Mahasiswa di era digital dapat berpartisipasi melalui media sosial yang dimilikinya, sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Tentunya, ketika memberikan respon politik kepada pemerintah di dalam media sosial, mahasiswa harus tahu batasan-batasan yang ada. Contohnya pada tahun politik 2019, biasanya muncul berbagai isu-isu politik tentang pemilihan presiden yang mendatang. Ada rakyat yang menginginkan presiden tahun depan harus diganti, ada pula rakyat yang menginginkan presiden yang harus tetap duduk di bangku kekuasaannya. Dari berbagai isu yang muncul di tengah-tengah masyarakat, inilah mahasiswa memiliki perannya sebagai akademisi untuk dapat menengahi supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Berat memang di setiap tahun politik seperti itu, di mana adanya hitam dan putih di masing-masing calon presiden. Jadi senjata oleh masyarakat luas untuk saling berargumen secara luas di media sosial. Namun di balik semua itu pasti ada titik di mana mahasiswa dapat beropini atau berargumen secara cerdas untuk tidak memihak kepada salah satu calon presiden.
Mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi di media sosial dengan mengeluarkan pendapatnya sesuai bidang keahliannya, seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kebudayaan, dan berbagai disiplin ilmu yang lain sesuai dengan kebidangan mahasiswa. Ketika berpartisipasi politik di media sosial, hendaknya mahasiswa harus bisa memilih dan memilah mana informasi yang sekiranya dapat dibagikan kepada masyarakat luas. Sebab di tahun politik seperti saat itu akan banyak informasi hoax atau palsu yang beredar apalagi di media sosial. Ketika mahasiswa sudah melakukan partisipasi politiknya secara positif di media sosial, dan ketika gagasan mahasiswa sudah diterima dan dibaca oleh masyarakat luas, tentunya masyarakat juga akan memiliki gagasan yang positif pula terkait pemilihan presiden baik di tahun 2019 lalu maupun di tahun 2024 mendatang. Contoh lain dari partisipasi politik mahasiswa adalah dengan turun langsung ke lapangan untuk mengkritik pemerintah seperti yang pernah dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai pada Kamis 16 Desember 2021 mengenai keseruan aksi damai organisasi mahasiswa dan mahasiswa setia Amuntai mengenai penanganan kebijakan dan keputusan pemerintah tentang jalan rusak dan berlubang di daerah Amuntai yang disebabkan angkutan berlebih dari mobil-mobil angkutan perusahaan yang melebihi batas. Selain contoh di atas, partisipasi mahasiswa sebagai masyarakat biasa bisa dengan mengikuti pemilu dan menghindari golongan putih, mengkritik sesuai peraturan dan dengan cerdas serta telah dicari tahu sebelumnya agar tidak membawakan berita hoax dan sebagainya. Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga dalam segala tahap kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai pelaksanaan keputusan. Wujud partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan masyarakat untuk mendukung perubahan bangsa. Partisipasi politik aktif bisa mencerminkan kesadaran dan kepercayaan politik secara penuh. Warga dapat pula menampilkan perilaku politiknya melalui penyampaian pendapat suara lisan ataupun tertulis, melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur lainnya seperti media massa, sosial media, dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat baik untuk kami semua ataupun bagi penonton. Dan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.